Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Herlina dari SMA Negeri 1 Kota Bogor akan menyampaikan materi strategi dakwah Islam di Indonesia. Materi ini disampaikan di kelas 12 semester 1. Adapun yang strategi dakwah di Indonesia ini ada 6 strategi dakwah yang dilakukan oleh para mubalik Islam. Yang pertama adalah melalui kesenian. Kesenian itu diantaranya adalah seni wayang. Seni wayang ini adalah strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, di mana beliau memberikan yang pertama penamaan untuk personel wayang. Seperti lakon baik itu adalah diberi nama Arjuna. Arjuna itu adalah bahasa Arab yang artinya harapan. Berarti di lakon itu adalah lakon yang penuh harapan, sehingga dia akan menjadi lakon baik. Kemudian yang kedua adalah seperti togog. Togog itu artinya lalai, sehingga lakon ini adalah diberikan kepada mereka yang perilakunya tidak baik. Kemudian dari seni wayang ini tiket masuk ini bukan berupa uang, tetapi tiket masuk untuk mengikuti pagelaran wayang itu adalah 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian selain seni wayang ada juga seni bangun, di mana arsitek muslim dalam membangun masjid terutama ini lebih mengarah kepada konsep rukun iman dan rukun Islam. Kemudian juga ada seni kaligrafi yang memberikan gambaran tentang penulisan bahasa yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ini adalah islamisasi daripada gambar yang dari hewan, kemudian dari tumbuhan, dari yang bernyawa. Ini adalah sebuah solusi untuk lebih mengarah kepada lebih islami, yaitu dengan seni kaligrafi. Yang kedua, strategi dakwah itu adalah secara politik. Para pendakwah Islam masuk ke ranah pemerintahan, berdakwah di lingkungan pemerintahan, atau para pendakwah menjadi pejabat pemimpin di pemerintahan tersebut. Sehingga pada akhirnya akan berdiri kerajaan atau negara Islam di Indonesia, di mana penaklukan wilayah sehingga menjadi kekuasaan Islam. Contoh di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian jalur politik pun sangat penting ditempuh, di mana ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam. Dan ini hampir dilakukan di Jawa dan seluruh penjuru yang ada di Indonesia. Yang ketiga, melalui perdagangan. Mulainya perdagangan pada abad ke-7 sampai 16 Masehi. Islamisasi melalui perdagangan sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas perdagangan. Perdagangan menjadi media atau strategi dakwah para pedagang muslim untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Mereka berdagang dari pintu ke pintu sambil menyampaikan ajaran Islam. Berdagang dilakukan dengan penuh kejujuran, sehingga konsep-konsep Islam tentang dakwah, konsep-konsep Islam tentang perdagangan itu dilaksanakan sebaik-baiknya. Yang ketiga, strategi dakwah Islam di Indonesia ini melalui pendidikan. Pendidikan itu adalah transfer, bukan hanya transfer of knowledge, tapi juga transfer of values, artinya memberikan pendidikan bukan hanya kepada kecerdasan pemikiran, tetapi juga gimana yang namanya pendidikan itu juga mengubah karakter setiap orang, sehingga ada pikiran, ada hati, dan ada anggota badan gimana memfungsikannya. Nah, pendidikan yang dilakukan oleh para ulama Islam dulu itu adalah dengan mendirikan madrasah, ini lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, membuat metodologi pembelajaran dengan sistem individual dan bandungan atau klasikal. Jadi
sistem pendidikan atau metodologi pendidikan itu dilakukan. Yang pertama yang pertama adalah Bandungan. Bandungan ini klasikal. Ini adalah sebuah penyampaian pembelajaran secara kelas sehingga tidak mengenal tentang orang pintar dan orang yang tidak pintar. Ini semuanya mendapatkan pendidikan klasikal. Akan tetapi untuk sampainya kepada pendidikan yang sebenarnya, karena setiap orang itu berbeda-beda pengetahuannya, berbeda-beda tingkat kecerdasannya, maka para ulama mengadakan sistem pendidikan yaitu individual. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas guru atau ustadz ini sebagai pengajar dengan mengadakan pelatihan keguruan atau yang disebut dengan tamhid. Dan yang keempat adalah materi pembelajaran, ini memadukan antara ilmu pengetahuan dan keislaman, sehingga mereka bukan hanya pintar untuk materi-materi keakhiratan, juga mereka mengejar untuk materi kepintaran, materi keduniaan, sehingga konsep kebahagiaan dunia dan akhirat itu bisa tercapai. Yang kelima adalah melalui strategi penyebaran Islam melalui budaya. Contoh, ini terjadi akulturasi budaya, contohnya di dalam pernikahan. Ini ada budaya yang ditolerir boleh dilaksanakan dengan syarat tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti umpamanya ada budaya saweran. Saweran ini baik, filosofinya baik supaya dia hidup itu bisa bermasyarakat dan bisa berempati dengan masyarakat. Dengan menaburkan beberapa uang, kemudian permen, ini dibolehkan selama di situ tidak ada unsur mubazir. Kemudian yang kedua, ini terlihat dari seni kaligrafi, ini akulturasi budaya itu adalah kebudayaan Islam dengan kebudayaan Indonesia. Kaligrafi mengambil tulisan Arab yang berasal dari Al-Quran atau Al-Hadis, sementara bentuknya itu bervariasi disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia. Kemudian dari segi bangunan, seni ukir, kemudian dari segi aksara dan seni sastra, juga kalender. Ini contoh paling terlihat dalam seni bangunan adalah masjid dan makam. Dari sisi atap masjid berupa tumpang atau bersusun, ini merupakan perpaduan antara Islam dan budaya Indonesia. Yang keenam adalah melalui pernikahan. Pernikahan sebagai strategi penyebaran Islam, ini karena dalam Islam ada aturan bahwa tidak boleh umat Islam menikah dengan orang luar Islam. Hal ini dimanfaatkan oleh para pedagang muslim yang banyak menarik perempuan pribumi karena saudara-saudara dari Arab itu mereka menarik pribumi, yang pertama dari sisi postur tubuh, kemudian yang kedua dari akhlaknya, sehingga banyak menarik pribumi, banyak menarik perempuan pribumi, sehingga mereka ingin menikah dengan saudagar itu. Dan hal ini dimanfaatkan oleh para saudagar itu untuk supaya bisa menikah dengan mereka, akan tetapi harus membaca 2 kalimat syahadat dulu. Dan berpengharapan setelah menikah nanti memiliki anak yang banyak dan tentunya anaknya adalah beragama Islam. Demikian penjelasan strategi dakwah Islam di Indonesia yang dilakukan oleh para mubalik Islam di Indonesia. Yang pertama melalui jalur perdagangan, yang kedua melalui jalur pendidikan, yang ketiga melalui jalur politik, kemudian yang keempat melalui jalur kesenian, kemudian yang kelima melalui jalur akulturasi budaya, dan yang terakhir melalui jalur pernikahan. Sekian presentasi itu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.